yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Natal pada saat ini, marilah kita khususkan dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung karena pertolongan yang datangnya dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Pasangan itu mencari ke sana kemari, namun tak ada penginapan bagi mereka. Memang saat itu banyak penginapan yang sudah penuh karena musim sensus, di mana banyak orang harus melakukan perjalanan juga keluar kota. Aku ingat betul bagaimana mereka mengetuk pintu rumahku. Dengan tergesa, Yusuf pun meminta satu tempat kosong di rumah kami untuk dijadikan tempat bersalin bagi istrinya. Aku bingung karena satu-satunya tempat kosong dalam rumahku adalah kandang hewan ternak. Akhirnya, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut kelahirannya. Alam raya berkumandang oleh pujian
Kristus Tuhan Putra Maria, Kau telah datang ke dunia tebus kami dari dosa, menebar kasih dan cinta, bagimu pujian bergema selamanya. Kristus Tuhan, ajarlah kami rindu berdoa. Tiap hari ajarku taat padamu. Selalu ingatkan sabdamu, berkaryalah di dalamku, Tuhanku. Kristus Tuhan, hanya padamu aku serahkan hidupku. Ubahku seturut firman-Mu. Baharulah hidupku, berkaryalah di dalamku, Tuhanku. Amin. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti ku kan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan memberi terang, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti ku kan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi.
bagi orang pengasihannya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan menghadap kehadirat Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaan-Nya saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini di tengah-tengah suasana sukacita yang kami rasakan, kami ingin Engkau menyempurnakan akan sukacita kami dengan berita Natal yang daripadamu. Sehingga apa yang kami alami saat ini bukan hanya sekedar sebuah selebrasi, tetapi kami sungguh-sungguh dapat menikmati akan berita yang daripadamu. Bapa, kami siap untuk Engkau bentuk. Pakailah hamba-Mu ini menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertepatan dengan perayaan Natal pada saat ini, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di sini pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mau menjadi pendengar dan sekaligus pelaku-pelaku firman-Nya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membayangkan apabila Allah tetap dalam jati dirinya sebagai roh, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang akan kita alami seandainya Allah itu tidak mau mengerti akan keberadaan manusia? Saya membayangkan akan sangat sulit bagi manusia dapat memahami akan keberadaan Allah itu. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia? Manusia akan mencari, manusia akan berusaha dengan kemampuan, dengan kekuatannya sendiri untuk menemukan Allah. Dan ketika ia tidak mampu menemukan Allah, tidak mampu mengenali Allah, bukan mustahil manusia itu akan membuat Allah sesuai dengan keinginan atau khayalannya sendiri. Di dalam Alkitab, kita menemukan beberapa kenyataan. Misalnya pada zaman Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bangsa Israel mendapati kenyataan dalam perjalanan itu mereka menyaksikan ada tiang awan dan tiang api yang bergantian menyertai perjalanan mereka pada waktu siang maupun pada waktu malam. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang dialami oleh bangsa Israel ini menimbulkan pertanyaan. Dan kemudian ini yang ditanyakan oleh umat Israel kepada Musa. Mereka bertanya kepada Musa, siapakah Allah kita? Pada waktu itu, Musa hanya bisa menjawab, Allah kita adalah Allah Abraham. Allah kita adalah Allahnya Ishak. Allah kita adalah Allahnya Yakub, bapa leluhur kita. Musa belum bisa menjelaskan tentang keberadaan Allah. Ia hanya bisa meyakini bahwa Allah yang hadir, Allah yang disaksikan dalam rupa tiang awan dan tiang api itu adalah juga Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ini kemudian berlanjut ketika Musa dipanggil oleh Allah naik ke Gunung Sinai.
Apa yang terjadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai? Bangsa Israel yang ditinggalkan oleh pemimpin mereka kehilangan jawaban, kehilangan keyakinan tentang siapa Allah. Apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel di kaki Gunung Sinai, ketika Musa meninggalkan mereka naik ke Gunung Sinai, mereka kemudian menciptakan Allah yang kelihatan. Mereka membuat patung anak lembu emas untuk menunjukkan bahwa Allah mereka nampak nyata. Allah mereka sungguh-sungguh ada di hadapan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini ketika Allah yang adalah Roh, Dia tetap mempertahankan keberadaannya. Manusia bisa tersesat dengan membuat gambaran tentang Allah menurut pikiran, keinginan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Allah dimengerti sebagai Allah yang adalah Roh, dengan kekuasaannya, dengan kesuciannya, itu juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dan ketika bangsa Israel mencoba mendekati Sinai, mendekati Gunung Sinai, dikatakan di dalam kisah Alkitab, mereka yang berdosa itu kemudian dinyatakan mereka dilempari batu dan api. Kedosaan bangsa Israel tidak sebanding dengan kesucian Allah. Sehingga bangsa Israel yang ingin mendekat kepada Allah tidak bisa. Mereka mendapat ancaman kematian dari batu ataupun api yang menghadang mereka. Juga Allah yang Maha Kuasa. Ketika kemahakuasaan Allah ini tetap dipertahankan, yang terjadi adalah sama seperti Musa. Ketika ia sudah sampai di puncak Sinai, ia tidak mampu berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Allah yang ia lihat hanyalah sebuah api yang membakar pohon yang ada di puncak itu. Dan dikatakan ketika Musa melihat api yang membakar pohon di puncak Sinai itu, Musa sudah tersungkur. Ia tidak mampu memandang itu. Ia tidak mampu memandang Allah yang baru menampakkan diri dalam rupa api. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang adalah Roh, Allah yang adalah Maha Suci, Allah yang adalah Maha Kuasa, sungguh tidak tersentuh, sungguh tidak terjangkau. Apabila Allah yang tetap mempertahankan jati dirinya dalam keadaan yang demikian, bukan mustahil manusia akan menjadi semakin jauh dari Allah. Bukan mustahil manusia akan menjadi terasing dari Allah, tidak lagi mengenal Allah. Tetapi pada hari ini kita boleh bersyukur kalau firman Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa firman
yang adalah Allah itu sekarang telah menjadi manusia. Yohanes melalui Injilnya seperti yang kita baca, khususnya pada ayat yang ke-14, dinyatakan dengan tegas di sana bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Yohanes bersaksi bahwa firman itu tidak tinggal di dalam kejati diriannya, tetapi ia mau merendah. Allah kita mau merendah. Allah kita mau solider kepada manusia. Bahkan ia dikatakan mau tinggal bersama-sama manusia. Ia beserta manusia. Immanuel. Allah yang sangat berbeda dengan manusia. Ia mau menjadi manusia. Ia merendah menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, maka ia dapat dilihat, ia dapat disentuh, ia dapat didengar, ia dapat diajak berkomunikasi. Dengan keberadaannya itu, manusia dapat mengenali Allah dengan sungguh baik, dengan benar, dan dapat mengerti siapa sesungguhnya Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Yesus dan di dalam Yesus, Allah dapat kita rasakan. Kita bisa merasakan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Sama seperti yang Yesus tunjukkan. Apa yang Yesus telah nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang telah Yesus lakukan di dunia ini. Sama seperti kesaksiannya di dalam karyanya ketika ia berada di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Manusia yang berdosa itu telah dipulihkan. Yesus mengatakan yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, dan yang bertobat diselamatkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia, sungguh membawa perubahan untuk umat manusia. Bukan hanya sekedar manusia dapat melihat mengenal Yesus, tetapi Yesus yang menjadi manusia mengubah keberadaan manusia. Dia yang tadinya berdosa sekarang boleh menjadi manusia yang terselamatkan karena penebusan yang Yesus lakukan. Kelahirannya di dunia ini menjadi bukti bahwa Allah mau menjadi hina. Kelahirannya di kandang, bukan di istana. Ini menunjukkan bahwa ia mau hadir bukan sebagai seorang yang mulia, punya kedudukan jabatan tinggi. Tetapi ia justru mau tinggal, mau hadir di kandang yang hina untuk manusia.
Apa yang dilakukan ini sungguhnya untuk membuat manusia yang hina dapat menjadi mulia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ketika kita merayakan Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia, kita diyakinkan bahwa Allah sekarang ada bersama-sama dengan kita. Ia mau menjadi manusia. Ia juga ada bersama dengan kita untuk membagikan, untuk membawa kebenaran, dan juga untuk membawa keadilan, keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu saat ini ketika kita merayakan Natal, marilah kita menyambut Dia sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Sama seperti yang dilakukan oleh para gembala. Sama seperti yang dilakukan oleh para majusi. Juga seperti yang dilakukan oleh Simeon dan juga Hana. Ketika mereka mau menyambut firman yang telah menjadi manusia itu, mereka semua boleh bersukacita. Mereka boleh bersuka ketika Yesus yang menjadi manusia, mereka terima di dalam kehidupannya. Mereka bersuka ketika mereka kemudian mau beriman kepadanya. Dan mereka bersuka bahkan menjadi mulia bersama dengan Dia yang rela menjadi hina untuk membuat manusia yang berdosa menjadi mulia di dalam Dia. Biarlah saat ini ketika kita merayakan Natal, kita boleh menyambut Dia, memiliki Dia, dan hidup di dalam Dia. Selamat Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami ke hadirat-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak di antara kami yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, baik di jemaat kami maupun saudara kami di luar sana. Berkatilah mereka dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Jauhkanlah mereka dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Sertai dan berkati setiap usaha mereka di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah juga kesehatan saudara-saudara kami. Bila sakit, Engkau sembuhkan, dan bila sehat, Kau senantiasa mau menjagainya, ya Tuhan. Kami berharap di Natal kali ini Engkau menyiapkan rencana yang baik bagi kami semua. Kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi, tetapi kami percaya penyertaan-Mu selalu ada buat kami hari lepas hari. Mampukan kami, ya Tuhan, dalam kami menghadapi hari-hari kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang mengarah kepadanya, seperti yang pemazmur serukan dalam Mazmur 7 ayat ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan menyanyikan lagu dari KJ 127, 1 dan 4, Kandang Domba Itu Rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya karena miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kami melaksanakan ibadah Natal online ini, sehingga kesemuanya berlangsung dengan baik dan lancar. Tuhan, kiranya ibadah online yang selama ini kami laksanakan akan menolong kami untuk tetap menjaga iman percaya kami. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami dan telah kami menikmatinya sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami, selama ibadah online ini kami telah menyampaikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikanlah persembahan syukur yang telah terkumpul ini, sehingga nantinya dengan pimpinan-Mu, para majelis yang mengelolanya dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dalam gelap menanti
dalam dikau menanti harap. Jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Dalam lapar menanti makan, dalam haus menanti air. Jadikan ku roti yang hidup bagi sesamaku. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Tanpa tempat untuk berteduh, dalam deku menanti hangat. Jadikan ku tempat berteduh bagi sesamaku. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena Sang Kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena Sang Pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya, kini dan selama-lamanya. Amin.